Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita fisika partikel, materi kuliah pilihan, yang nantinya akan kita coba bongkar serba sedikit ya aspek-aspek terkait dengan fisika partikel, sehingga kita dapat memahami perkembangan fisika partikel itu sejauh mana sampai saat ini. Ya, kita mulai dari sejarahnya. Itu mulai dari era klasik sampai era modern. Era klasik dari tahun 1897 sampai 1932 itu partikel itu dikenal hanya 3 saja, yaitu elektron yang ditemukan oleh J.J. Thomson, kemudian proton yang ditemukan oleh Rutherford, kemudian neutron oleh Katwijk. Hanya 3 partikel yang dikenal saat itu. 3 partikel membentuk atom dan inti atom. Jadi proton dan neutron sudah dikenal tergabung dalam inti atom, kemudian elektron mengelilingi inti membentuk atom. Ya, fisika sebelumnya tidak pernah menawarkan jawaban yang begitu sederhana dan memuaskan untuk pertanyaan terbuat dari apakah materi itu. Sampai sekarang kita belum mendapatkan jawaban yang esensial. Jadi terus terang saja kita tidak sampai pada esensi pemahaman kita tentang materi itu sendiri itu apa. Walaupun sebenarnya sekarang ini sudah sangat jauh ya pemahaman kita tentang materi, tentang susunan-susunan materi, sudah sampai kita memahami bagaimana terbentuknya molekul, molekul yang dibangun oleh atom, kemudian atom dibangun oleh inti atom, sampai pada materi-materi mendasar. Tapi sesungguhnya materi itu sendiri kita nggak tahu. Itu hanya yang kenapa harus begitu materinya. Yang sudah diketahui adalah apa saja jenis materi yang ada di alam ini. Tapi kenapa materi ini begini, kenapa materi yang satu begitu, seperti kenapa foton tidak bermassa, dan seterusnya, kita tidak tahu sampai sekarang. Tapi adanya foton yang tidak bermassa, adanya elektron yang bermassa, yang merupakan partikel dasar, adanya neutron, dan seterusnya, itu kita cukup mengetahui. Tapi kenapanya kita tidak tahu. Jadi ya terus terang pemahaman kita hanya sebatas mengklasifikasikan jenis-jenis partikel dengan berbagai sifatnya. Tapi tidak sampai pada esensi dasar dari partikel itu sendiri. Nah, inilah rahasianya. Mungkin kita harus bertanya pada Tuhan sendiri tentang esensi dasar dari materi itu. Tapi ya dibanding sebelumnya, bahwa sebelumnya fisika tidak bisa menawarkan terbuat dari apakah materi itu. Nah, sekarang, zaman sekarang sudah cukup puas kita tentang pemahaman kita terhadap partikel ini. Puas itu dalam arti tanda kutip. Harus dipuas-puaskan.
Ya, pada tahun 1932 semuanya dikenal hanyalah proton, neutron, dan neutron sampai tahun 32. Yang dikenal ada proton, neutron, dan elektron. Tapi benih telah ditanam untuk tiga ide besar yang mendominasi periode pertengahan, yaitu 1930 sampai 1960 dalam fisika partikel. Jadi mulai 30 sampai 60 sudah ada benih-benih yang cukup fundamental membangun pemahaman tentang terbuat dari apa materi itu, atau apa saja materi-materi dasar di alam semesta ini. Jadi tiga ide besar itu adalah meson Yukawa, positron Dirac, dan neutrino Pauli. Nah, ini benih dasarnya. Nah, sekarang kita tinjau foton. Dalam beberapa hal, foton adalah partikel yang sangat modern ya, dibanding partikel-partikel lain, dibanding elektron dan sebagainya. Itu memiliki lebih banyak kesamaan. Modern memiliki lebih banyak kesamaan dengan partikel W dan Z yang tidak ditemukan sampai 1983. Jadi baru ditemukan tahun 83. Tapi tidak memiliki kesamaan dengan trio klasik, yaitu proton, elektron, dan neutron. Itu disebut sebagai foton adalah partikel yang sangat modern. Tidak ada kesamaan sama sekali dengan proton, elektron, dan neutron. Ya, salah satunya tidak bermassa. Sulit untuk mengatakan dengan tepat kapan atau oleh siapa foton itu sebenarnya ditemukan. Karena kerjaan barengan ya, bukan kerjaan satu dua orang. Jadi penemuan sampai istilah fotonnya itu uh, pemahaman tentang definisi foton itu sendiri itu berangkat dari banyak ahli. Ya sulit mengatakan kalau menemukan istilahnya sih jelas itu kan, tapi menemukan sendiri foton itu esensinya apa itu kontribusi banyak ahli. Dimulai dari Einstein, kemudian uh, yang menemukan istilahnya itu sendiri memang kalau nggak salah Thomson ya. Kita lihat nanti. Jadi sulit untuk mengatakan dengan tepat kapan atau oleh siapa foton itu sebenarnya ditemukan, meskipun tahapan-tahapan penting dalam prosesnya cukup jelas. Ya, konstruksi pertama dibuat oleh Planck pada tahun 1900. Planck berusaha menjelaskan spektrum benda hitam untuk radiasi elektromagnet yang dipancarkan oleh benda panas atau radiasi benda hitam. Jadi Planck ini hanya menjelaskan spektrum benda hitam untuk radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam itu. Jadi ada benda hitam dipanaskan, kemudian terpancarlah radiasi elektromagnetik. Nah, dari data-data yang diperoleh, ternyata tidak sesuai dengan teori-teori klasik saat itu. Dari data distribusi panasnya, dari data radiasi benda hitam itu tidak sesuai dengan teori klasik saat itu. Mekanika statistik yang telah terbukti berhasil dengan sukses menjelaskan proses termal lainnya. Jadi, mekanika statistik, mekanika untuk benda banyak, itu sudah berhasil menjelaskan banyak proses-proses termal, ya, sehingga kita mengenal termodinamika dan seterusnya. Proses termal gas, proses termal zat padat dan sebagainya berhasil dijelaskan oleh mekanika statistik, tapi hasilnya tidak masuk akal ketika diterapkan pada medan elektromagnetik. Jadi radiasi yang dipancarkan oleh benda panas. Radiasinya di sini adalah radiasi elektromagnetik.
bukan sekedar gas ya, bukan sekedar gas panas, tapi adalah radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam ketika dipanaskan. Jadi ketika benda hitam dipanaskan, maka pada benda hitam itu muncul berbagai radiasi. Nah, ketika panasnya masih kecil, maka benda hitam itu berwarna mulai kemerahan, kemudian makin lama makin tinggi spektrumnya, maka benda hitam juga makin menuju ke hijau dan seterusnya. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana distribusi radiasi itu, dan berapa energi yang dihasilkan radiasi itu, sudah coba diteliti oleh para ahli, dan sudah dibuat datanya, sudah ditabelkan datanya, ditabelkan spektrum dari radiasi itu. Ternyata data yang kita peroleh sesuai kita dapat di fisika kuantum atau fisika modern, datanya tidak sesuai dengan pemahaman klasik saat itu. Dan karena itu disebut sebagai bencana ultraviolet yang meramalkan bahwa daya total yang dipancarkan harusnya tidak terbatas. Ternyata tidak sesuai. Grafik yang kita miliki itu tidak menggambarkan bahwa dayanya harus tidak terbatas. Planck menemukan bahwa kita bisa lolos dari bencana ultraviolet. Nah, jadi ide Planck ini itu sangat fundamental, cukup radikal karena berbeda sama sekali dari pemahaman teori yang ada, menjadi terobosan baru bagi fisika. Yang Planck mencoba menjelaskan agar kita bisa lolos, bisa memahami kurva eksperimental, kurva radiasi benda hitam itu, jika kita asumsikan bahwa energi radiasi elektromagnetik dikuantisasi dalam paket-paket kecil dengan sebesar energi E sama dengan H nu. Jadi energi itu terkuantisasi, tidak lagi kontinu. Kalau energi radiasi benda hitam itu terkuantisasi, energinya ya, bukan radiasinya, tapi kalau energi dari radiasi itu terkuantisasi, tidak kontinu, artinya dia tidak memiliki rentang yang kontinu, tapi memiliki rentang-rentang yang terpaket-paket, individual, dengan energi sebesar yang setiap paketnya tergantung pada frekuensinya. Jadi beda frekuensi, beda pula energinya. Beda frekuensi, beda energinya. Itu seterusnya. Ya, itu energinya. Energi dari radiasi benda hitam. Jadi menurut Planck, radiasi benda hitam itu energinya tidak kontinu, tapi terkuantisasi dalam bentuk paket kecil yang sebesar I sama dengan H nu, yang masing-masing bergantung pada frekuensinya. Planck mengaku tidak mengetahui mengapa. Nah, ini Planck sendiri mengaku tidak mengetahui mengapa energi radiasi itu dikuantisasi. Meski begitu, teori Planck dapat sambutan luar biasa dan dianggap sebagai penanda bagi lahirnya teori fisika baru. Jadi walaupun dia tidak tahu kenapa, jadi ya tidak sampai kenapanya gitu. Tapi sampai pada fakta bahwa memang harus begitu agar bisa kita lolos dari jebakan bencana ultraviolet. Di muncullah saat itu bahwa radiasi benda hitam dipahami saat itu radiasi benda hitam energinya itu tidak kontinu tapi terkuantisasi. Nah, Einstein pada tahun 1905 mengambil lompatan baru yang lebih radikal. Nah, Einstein ini biasa radikal. Nah, Einstein uniknya memang orangnya selalu mengambil lompatan-lompatan yang radikal. Dia beranggapan bahwa bukan hanya
energi radiasi elektromagnetik itu saja yang terkuantisasi. Jadi bukan hanya energinya saja, tapi justru radiasi elektromagnetik itu sendiri yang bergerak dalam bentuk paket-paket energi yang terkuantisasi. Jadi menurut Einstein, bukan radiasi elektromagnetik itu uh, kontinu, tapi paket energinya terpaket-paket atau terkuantisasi. Jadi kalau Planck kan hanya energi yang terkuantisasi, radiasi itu sendiri kontinu. Itu menurut Planck. Radiasinya kontinu, tidak terpaket, hanya yang terpaket itu energinya. Radiasi tetap kontinu, jadi radiasi tetap sebentuk gelombang. Sebagaimana dipahami saat itu. Jadi istilahnya kalau radiasi itu tidak ada ruang yang tidak diisi oleh radiasi. Itu yang kalau kontinu. Nah, cuma di setiap ruang itu energi radiasi itu terkuantisasi. Jadi hanya sebatas energi. Makanya masih dipandang sebelum Einstein, sejak zaman Planck itu masih dipandang bahwa eh, gelombang elektromagnetik adalah radiasi elektromagnetik adalah bentuk gelombang. Nah, Einstein membuat lompatan baru, bukan hanya energinya terkuantisasi, tapi justru radiasi itu sendiri yang terkuantisasi dalam bentuk paket-paket energi yang kecil, yang paket-paket energi yang bersifat lokal masing-masing. Artinya justru radiasi elektromagnetik itu yang sendirian bergerak dalam bentuk paket-paket energi yang terkuantisasi. Jadi menurut Einstein, radiasi itu sesungguhnya terdiri dari banyak sekali partikel-partikel kecil tak bermassa, karena diketahui elektromagnetik itu tidak bermassa tapi berenergi. Jadi Einstein mengatakan bahwa sebenarnya gelombang elektromagnetik yang kita kenal saat itu, dia tampak sebagai gelombang, dia tampak bersifat kontinu, karena terdiri dari tak berhingga partikel-partikel kecil elektromagnetik, yang nantinya kita kenal sebagai foton. Terdiri dari tak berhingga paket-paket, ya. Jadi dalam bahasa kita, kalau setiap partikel digabung dalam jumlah yang sangat-sangat besar sekali dan tidak bisa kita lihat pemisah antar mereka, maka mereka nampaknya seperti kontinu, kan begitu. Artinya kalau kita melihat sebuah papan, itu tampaknya kontinu, papan itu. Terus terdiri dari masing-masing materi yang nampaknya kontinu. Tapi kalau kita teropong lebih dalam, maka ternyata ujung-ujung akhirnya kita dapatkan bahwa papan itu tersusun dari atom-atom yang bersifat diskrit satu sama lain. Kemudian atom itu kita teliti lagi dari inti-inti yang juga bersikap diskrit satu sama lain. Jadi tidak kontinu mereka. Nah, hal yang sama di sana dipahami oleh Einstein bahwa foton yang nampaknya kontinu itu kalau kita teliti lebih dalam itu terdiri dari paket-paket energi, paket-paket radiasi. Bukan paket energi saja, tapi dalam bentuk paket-paket, dalam bahasa kutip saat itu dalam bentuk partikel. Jadi Einstein menganggap radiasi elektromagnetik itu adalah partikel-partikel kecil yang nantinya dikenal dengan istilah foton, yang partikel itu bergerak dengan energi Hanu. Jadi beda dengan Planck. Planck hanya sebatas energi saja yang diskrit, yang
tidak kontinu, terkuantisasi, tapi radiasinya sendiri tetap terkuantisasi, tetap kontinu. Nah, Einstein lebih radikal lagi, justru radiasinya yang terkuantisasi. Artinya menurut Einstein radiasinya merupakan partikel, bukan lagi gelombang dalam pandangan Einstein. Dalam pandangan Planck, radiasinya masih tetap gelombang, cuma energinya yang terkuantisasi. Dan itu sesuai dengan eksperimen, ya kan? Sesuai dengan eksperimen. Radiasinya kita kenal seperti cahaya, selama ini kita kenal bersifat gelombang, cuma sifat energi dari cahaya itu yang terkuantisasi sesuai dengan frekuensi masing-masingnya. Itu yang dipahami saat itu, dipahami oleh Planck. Jadi tetap cahaya itu adalah gelombang. Nah, Einstein berbeda. Cahaya itu tidak lagi bersifat, menurut Einstein, ada sifat lain dari cahaya, bahwa sesungguhnya cahaya itu adalah partikel. Nah, karena jumlahnya sangat banyak, makanya seperti kontinu dan berlaku sebagai gelombang. Ya, nanti akan kita buktikan bahwa memang secara umum partikel itu berlaku sebagai gelombang atau bertindak sebagai satu kesatuan yang besar, tapi ada saatnya nanti dia bertindak sebagai individu, ya, atau lebih dominan sifat interaksi individunya dibanding interaksi komunalnya atau interaksi kelompoknya. Jadi yang banyak kita kenal seperti pembiasan, pemantulan, dan sebagainya adalah sifat kelompok dari cahaya yang kita kenal sebagai sifat gelombang cahaya. Tapi nanti kita lihat sebagai pada efek fotolistrik, Compton, hamburan Compton. Jadi Compton itulah yang menuntaskan pemahaman tentang sifat cahaya. Ya, Compton itulah yang mendefinisikan, yang menamai cahaya itu sebagai foton. Itu nanti. Nah, pada fenomena efek fotolistrik dan hamburan Compton, cahaya itu bertindak sebagai individunya, bukan sebagai kelompoknya. Jadi yang dominan di sini adalah sifat individu dari cahaya atau sifat partikel dari cahaya. Jadi esensinya dualisme sifat partikel cahaya yang kita kenal dengan sifat dualisme sifat partikel dan gelombang dari cahaya, sesungguhnya lebih tepat sebagai cahaya itu hanyalah partikel. Cuma dia bisa bergerak satu kesatuan, satu-satu sebagai individu, dan juga bisa bergerak sebagai kelompok. Nah, ketika bergerak sebagai kelompok itulah yang sebagai gelombang yang tampak kontinu. Ya. Nah, ini Planck NGM terkondensasi tapi radiasi EM tetap kontinu. Itu yang Planck. Einstein energi radiasi EM terkondensasi, justru radiasi EM itu yang terkondensasi, itu yang Einstein. Jadi energi radiasi EM bergerak sebagai gabungan banyak individu-individu tunggal. Nah, teori Einstein ini tujuan awalnya adalah menjawab teka-teki efek fotolistrik. Tapi pada gilirannya malah menghasilkan pandangan yang sangat radikal terhadap cahaya. Dan sangat bagus sekali teori Einstein ini menjelaskan efek fotolistrik. Sangat-sangat tepat sekali.
Tapi efeknya, studi yang dibangun oleh Einstein untuk menjelaskan efek foton listrik yang dulu membuat kebingungan, kemudian berhasil dijelaskan oleh Einstein dengan asumsi bahwa cahaya adalah radiasinya berupa paket-paket energi atau berupa partikel-partikel yang menembak masing-masing elektron. Nah, itu menimbulkan pandangan sangat radikal terhadap cahaya. Sekarang cahaya hanya memiliki sifat, ternyata sekarang cahaya memiliki sifat partikel. Artinya cahaya itu adalah partikel. Tidak seperti teori Planck, teori Einstein mendapat sambutan yang berlawanan, negatif sekali terhadap teori Einstein ini. Dan berakhir 20 tahun berikutnya, dia berperang sendirian dan kesepian untuk teori kuantum cahaya. Tidak ada fisikawan yang percaya dengan teori Einstein ini. Ini buat di kuantum cahaya saja Einstein, belum lagi relativitasnya. Waduh, luar biasa Einstein ini. Teori Einstein tentang radiasi, bahwa radiasi elektromagnetik pada dasarnya terkuantisasi, terlepas dari mekanisme emisinya, terlepas dari bagaimanapun cara dia dipancarkan, maka radiasinya itu adalah terkuantisasi. Ini telah menimbulkan pertentangan karena membangkitkan kembali teori partikel cahaya yang telah lama didiskreditkan, telah lama dibuang, yang pertama kali dilontarkan oleh Newton. Ya, Newton sebelumnya sudah melontarkan teori sifat partikel dari cahaya, tapi karena belum ada bukti eksperimen yang kuat saat itu, jadi teori itu ditolak oleh banyak ilmuwan. Ya, Newton menjelaskan adanya pelangi, dispersi cahaya, itu berdasarkan konsep sifat partikel cahaya. Cahaya yang awalnya kontinu ternyata bisa mengisi daerah-daerah yang sempit dalam bentuk pelangi. Tidak, kalau kontinu kan mengisi semua ruang, ini enggak, ini hanya mengisi pada ruang yang tertentu, yang diskrit, yang terkuantisasi, terkuantisasi, bukan kontinu. Jadi artinya terkuantisasi itu bersifat dia berada pada daerah yang sempit. Partikel itu kan begitu. Definisi partikel adalah bahwa dia tidak mengisi semua ruang. Dia mengisi pada ruang yang sempit. Tidak ada di semua ruang. Kita nggak ada di mana-mana. Kita hanya di ruang yang sempit. Kalau cahaya ada di semua tempat. Cahaya mengisi semua ruang. Itu yang cahaya. Ya, Newton tentu saja telah terlebih dahulu memperkenalkan model partikel cahaya itu, tapi hasil-hasil eksperimen abad 19 menghasilkan penolakan terhadap ide Newton dan sangat mendukung teori gelombang cahaya. Tidak ada yang siap untuk melihat ide besar atau prestasi seperti itu dipertanyakan, bahkan ketika ujian itu jatuh pada Einstein. Ya, betapa sedihnya Einstein. Beruntung 20 tahun kemudian, 20 tahun Einstein menderita, melihat teorinya dilecehkan, melihat teorinya ditolak mentah-mentah. Tapi kemudian selagi Einstein masih hidup, tahun 20 tahun kemudian, tahun 1916, Millikan menyelesaikan studi lengkap efek fotolistrik. Jadi studi efek fotolistrik rupa lama sekali, dan akhirnya Millikan berhasil menyelesaikannya secara lengkap dan melaporkan bahwa persamaan efek fotolistrik Einstein muncul di setiap kasus eksperimen untuk memprediksi dengan tepat hasil yang diamati. Jadi eksperimen apapun terkait secara lengkap terkait dengan efek fotolistrik, selalu konsep Einstein ini yang hanya konsep itu yang mampu menjelaskan dan memprediksi hasil eksperimen. Jadi mulai muncul sebuah bukti bahwa teori Einstein itu harusnya bisa diterima. Nah, penolakan terhadap teori partikel cahaya Einstein akhirnya tuntas diakhiri oleh Compton melalui eksperimennya
pada tahun 1923. Compton menemukan bahwa berkas cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang menembus partikel yang sedang diam akan terhambur dengan panjang gelombang yang lebih panjang dalam bentuk persamaan. Ini lambda aksen, sama dengan lambda tambah lambda 0 kali 1 kurang cos theta. Mana lambda aksen itu adalah lambda yang terhambur. Ini lambda awal dari partikel yang cahaya yang datang pada suatu partikel. Hasilnya hanya tepat jika cahaya dianggap sebagai partikel tak bermassa dengan energi menurut persamaan Einstein atau Planck. Partikel cahaya ini diberi nama foton. Ini gambarannya, cahaya datang dengan lambda, kemudian terhambur lambda aksen. Lambda ini lebih panjang, berarti frekuensinya lebih kecil. Artinya energinya lebih kecil. Nah, perilakunya kan perilaku tumbukan partikel. Nah, kan dia hanya bisa kita pandang bahwa cahaya ini berperilaku sebagai partikel. Ya. Inilah penuntasan dari penuntasan terhadap penolakan berakhirnya penolakan terhadap teori partikel cahaya Einstein. Teori foton akhirnya menemukan tempat alami dalam teori medan kuantum dan menawarkan perspektif yang sama sekali baru tentang interaksi elektromagnetik. Dalam elektrodinamika klasik, katakanlah kita mengaitkan tolakan listrik dua elektron dengan medan listrik yang mengelilinginya. Setiap elektron menghasilkan medan dan masing-masing merespon medan dari luarnya. Itu elektrodinamika klasik. Kita mengkaitkan tolakan listrik dua elektron dengan medan listrik yang mengelilinginya. Setiap elektron menghasilkan medan dan masing-masing merespon medan dari luarnya. Jadi elektron 1, elektron 2 masing-masing menghasilkan medan dan setiap elektron masing-masing juga merespon medan luar yang dari dirinya. Itu dalam elektrodinamika klasik. Itu caranya elektrodinamika klasik. Menggambarkan tolakan dua partikel bermuatan sama. Seperti itu, tolakan dua elektron. Tapi dalam teori medan kuantum, medan listrik adalah terkuantisasi dalam bentuk foton. Jadi tidak lagi bentuk medan yang kontinu seperti pada teori klasik. Dan kita dapat menggambarkan interaksi dalam bentuk aliran foton yang bolak-balik antara dua muatan. Jadi dalam teori medan kuantum, interaksi antara dua elektron tadi itu sebentuk melalui aliran foton yang bolak-balik antara kedua muatan. Jadi yang muatan satu memancarkan foton, diterima oleh muatan kedua, memancar lagi balik, seperti itu. Seperti orang, kita bayangkan ini dalam batasan tertentu ya, seperti dua orang yang sedang bermain bola basket di lantai yang licin, maka ketika orang pertama melempar bola ke orang kedua menerima dan melempar lagi. Akibat lemparan itu jarak mereka makin jauh. Tapi bukannya sebatas itu ya. Itu hanya bisa jelaskan kalau untuk proses tolakan. Tapi proses tarikan nggak bisa jelaskan dengan konsep itu. Bagaimana tarikan bisa terjadi. Tidak bisa jelaskan dengan lontaran-lontaran seperti tadi. Jadi maksudnya lontaran itu tidak hanya sebatas kinematika saja yang masukkan tolakan. Seperti gaya pada gaya non-kontak, di mana kita secara klasik menafsirkan aksi non-kontak atau berjarak yang dimediasi oleh medan. Kita sekarang mengatakan bahwa aksi itu dimediasi oleh pertukaran partikel atau sebagai kuanta medan. Jadi, kalau sebelumnya kita menganggap interaksi antar dua partikel itu dimediasi oleh medan antar keduanya, sekarang dalam konsep medan kuantum, aksi tolak menolak antar mereka itu dimediasi oleh pertukaran partikel antar keduanya. Jadi masing-masing kedua partikel seperti elektron tadi menukarkan partikel satu sama lain dengan
elektron yang lain. Nah, partikel itu sebagai partikel kuanta medan. Dalam kasus elektrodinamika, mediatornya adalah foton. Jadi pertukaran partikel-partikel yang dipertukarkan itu sebagai mediator ya. Partikel yang dipertukarkan itu sebagai mediator. Mediator itu yang menyampaikan pesan. Jadi lebih tepat itu sebagai pesan ya. Ya, partikel penyampai pesan yang dalam kasus elektrodinamika disebut sebagai foton. Jadi di sini dua partikel elektron berinteraksi satu sama lain melalui dimediasi oleh foton. Jadi mereka saling mempertukarkan foton satu sama lain. Itulah interaksi yang terjadi. Mereka saling mempertukarkan mempertukarkan foton satu sama lain. Untuk gravitasi dikenal sebagai graviton. Jadi untuk dua benda bermassa atau partikel bermassa, gaya tarik menarik mereka itu melalui melalui graviton. Kalau kita kenal dalam medan gravitasi, tapi dalam konteks medan kuantum itu sebagai graviton. Meskipun teori gravitasi kuantum belum sepenuhnya berhasil dikembangkan. Ketika kita mengatakan bahwa setiap gaya dimediasi oleh pertukaran partikel, kita tidak bicara tentang fenomena kinematika saja. Ya, contoh mudahnya dua orang seperti tadi, dua orang bermain skater es yang melemparkan bola salju bolak-balik tentu saja akan bergerak terpisah dengan tolakan bola yang terus-menerus. Mereka saling tolak dengan pertukaran bola salju. Itu kinematika. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Jadi intinya untuk satu hal, mekanisme ini akan mengalami kesulitan perhitungan untuk gaya tarik-menarik. Jadi mekanisme yang penggambaran tentang tolak untuk bola yang dilemparkan bola balik itu hanya cocok untuk tolak menolak, tapi nggak cocok untuk tarik menarik. Jadi definisi yang lebih tepatnya adalah bahwa partikel itu dipandang sebagai pembawa pesan. Jadi partikel mediasinya pembawa pesan. Interaksinya terjadi melalui satu sama lain. Jadi pesan itu bisa saja pesan tarikan atau pesan tolakan. Yang satu membawa pesan ke yang lain, menimbulkan tolakan atau tarikan pada partikel yang lainnya itu. Dalam gambaran klasik, materi terbuat dari atom, di mana elektron ditahan di orbit di sekitar inti proton dan neutron oleh tarikan listrik dari muatan yang berlawanan. Materi terbuat dari atom, di mana elektron ditahan di orbit di sekitar inti proton dan neutron oleh tarikan listrik yang dari muatan yang berlawanan. Jadi proton dan neutron intinya, elektron mengelilingi proton dan neutron itu, mereka berinteraksi melalui tarikan listrik dari muatan yang berlawanan. Sekarang kita bisa memberikan model formulasi yang lebih canggih dengan mengaitkan gaya tarik sebagai pertukaran foton antara elektron dan proton dalam atom. Jadi gaya tarik menarik antara elektron dan proton dalam atom kita nyatakan sebagai pertukaran foton antar mereka. Namun untuk keperluan fisika atom, hal ini terlalu berlebihan, karena dalam konteks ini, kuantisasi medan EM hanya menghasilkan efek yang sangat kecil. Pada kasus ini, sangat bagus jika kita bisa berpura-pura menganggap bahwa gaya interaksi diberikan oleh hukum Coulomb saja. Artinya hukum Coulomb cukup untuk bisa menjelaskan gaya interaksi ini. Prinsipnya, bahwa dalam suatu tarikan antar partikel, sejumlah besar foton terus mengalir bolak-balik, sehingga foton tidak terlihat bekerja sebagai individu-individu, tapi bersama-sama dalam jumlah sangat besar dan jumlah sangat banyak, sehingga medan foton tersebut
menjadi sangat halus atau kontinu, dan karenanya kuantisasi dapat dilumpuhkan. Maka pendekatan elektrodinamika klasik adalah pendekatan yang cukup baik dan powerful pada kasus ini. Tapi di sebagian besar proses partikel seperti efek fotolistrik atau hamburan Compton, masing-masing foton terlibat secara individu-individu, dan karenanya kuantisasi tidak lagi dapat diabaikan. Sekarang kita membahas kelompok partikel yang dikenal dengan istilah meson. Ada satu masalah mencolok di mana model klasik tidak mendapat tempat sama sekali, yaitu apa yang menyatukan nukleon-nukleon dalam inti atom. Bagaimana muatan-muatan positif proton yang saling tolak dengan sangat kuat dapat dikemas bersama dalam jarak yang sangat dekat dalam inti. Jelas harus ada gaya lain, lebih kuat dari gaya tolakan listrik, yang mengikat proton dan neutron bersama-sama. Para fisikawan menyebutnya sebagai gaya kuat atau strong force. Tapi jika ada kekuatan yang begitu kuat di alam, mengapa kita tidak menyadarinya setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Faktanya adalah bahwa hampir setiap gaya yang kita alami langsung, mulai dari gaya kontraksi otot hingga ledakan dinamit berasal dari elektromagnetik. Satu-satunya pengecualian di luar reaktor nuklir atau bom atom adalah gravitasi. Jawabannya atas pertanyaan di atas adalah gaya sekuat itu jangkauannya pasti sangat pendek. Itulah alasannya kenapa kita tidak merasakan adanya gaya kuat ini. Padahal gayanya sangat-sangat kuat yang mampu mengikat proton yang harusnya bertolakan satu sama lain, tapi terikat dalam suatu daerah yang sangat-sangat sempit dalam inti atom. Jadi gaya ini ada, tapi jangkauan gaya ini adalah sangat-sangat pendek. Rentang kekuatannya seperti jangkauan lengan petinju, di mana di luar jarak itu pengaruhnya jatuh dengan cepat menuju nol. Gaya gravitasi dan elektromagnetik memiliki rentang tak hingga, tetapi rentang gaya kuat adalah sejauh ukuran inti itu sendiri. Teori signifikan pertama tentang gaya kuat diusulkan oleh Yukawa di Jepang 1934. Yukawa berasumsi bahwa proton dan neutron saling tertarik oleh semacam medan gaya, sama seperti elektron tertarik ke inti oleh medan listrik dan bulan ke bumi oleh medan gravitasi. Medan gaya itu tentu harus dapat dikuantisasi, dan Yukawa mengajukan pertanyaan, apa yang harus menjadi properti dan sifat partikel kuantum analog dengan foton yang pertukarannya akan menjelaskan fitur gaya kuat yang diketahui. Apa properti dari gaya itu? Misalnya rentang gaya tersebut kecil mengindikasikan bahwa mediator akan sangat berat. Yukawa menghitung bahwa masanya harus hampir 300 kali lipat dari elektron, atau sekitar 1/6 massa proton. Jadi ada medan gaya yang masanya medan ini bermassa sebesar 300 kali lipat dari elektron. Itu yang menjadi mediator yang menarik proton-proton dalam inti. Karena terletak antara elektron dan proton, partikel Yukawa kemudian dikenal sebagai meson, artinya kelas menengah. Jadi partikel Yukawa ini yang merupakan partikel mediasi, partikel mediator antara proton-proton dalam inti yang mengikat inti. Dia posisi masanya terletak antara proton dengan elektron, atau lebih berat dari elektron tapi lebih ringan dari proton. Maka dikenal sebagai kelas menengah atau disebut sebagai meson. Dengan semangat yang sama, elektron disebut sebagai lepton atau ringan, sedangkan proton dan neutron disebut sebagai baryon atau berat. Yukawa tahu bahwa tidak ada partikel seperti itu yang pernah diamati di laboratorium.
Dan karena itu dia menganggap teorinya salah. Jadi Yukawa juga awalnya seperti Einstein. Einstein yakin dengan teorinya, Yukawa malah justru menganggap teorinya salah. Tapi pada saat itu sejumlah studi sistematis sinar kosmik sedang berlangsung. Dan pada tahun 1937, dua kelompok terpisah telah mengidentifikasi partikel yang cocok dengan deskripsi Yukawa. Untuk sementara, segalanya tampak beres. Artinya sudah ada nampak partikel yang mirip dengan Yukawa. Yang mirip dengan partikel yang diusulkan oleh Yukawa. Namun pada studi lebih rinci dari partikel sinar kosmik, perbedaan yang mengganggu mulai muncul. Mereka memiliki partikel yang ditemukan itu memiliki waktu hidup yang salah, dan partikel yang ditemukan itu tampak jauh lebih ringan dari yang diperkirakan Yukawa. Lebih buruk lagi, pengukuran massa yang berbeda tidak konsisten satu sama lain. Jadi massanya nggak tetap. Pada tahun 1946, percobaan yang menentukan dilakukan di Roma menunjukkan bahwa partikel sinar kosmik berinteraksi sangat lemah dengan inti atom. Jadi partikel sinar kosmik berinteraksi sangat lemah dengan inti atom. Berarti karena interaksinya dengan inti atom sangat lemah, berarti bukan partikel Yukawa atau partikel yang disusun Yukawa. Jika partikel sinar kosmik ini benar-benar meson Yukawa, pemancar gaya kuat, interaksi seharusnya dramatis atau kuat, bukan interaksi sangat lemah. Teka-teki itu akhirnya diselesaikan 1947 ketika Powell dan rekan kerjanya di Bristol menemukan bahwa sebenarnya ada dua partikel berat menengah dalam sinar kosmik yang mereka sebut sebagai P atau pion dan mu atau muon. Marshak mencapai kesimpulan yang sama secara bersamaan secara teoritis. Meson Yukawa yang sebenarnya adalah pion diproduksi berlimpah di atmosfer atas, tapi biasanya habis melurus jauh sebelum mencapai tanah. Kelompok Powell memaparkan emulsi fotografis mereka di puncak gunung. Salah satu produk peluruhan adalah muon yang lebih ringan dan berumur panjang, dan terutama muon yang diamati di permukaan laut. Muon hanyalah penipu, tidak memiliki hubungan dengan gaya kuat. Muon adalah seperti versi yang lebih berat dari elektron dan seharusnya berada di keluarga lepton. Meskipun beberapa orang hingga hari ini menyebutnya sebagai mu meson.